Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yepi Hendra, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD 109 per 3 Lubuk Suli, Kecamatan Depati 7, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 dengan LPTK YYN Kerinci dengan nomor induk mahasiswa 241021162. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja saya dalam praktek pembelajaran di kelas 2 dengan materi Ayo Membaca Al-Quran Surah An-Nas dengan metode pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apakah anak-anak semuanya sudah makan pagi? Sudah Apakah ada mandi? ada. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas untuk segera memimpin doa kita pada pagi hari ini. Dan silakan Alfi untuk memimpin doanya. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Waizidni ilman warzuqni fahman. Mudah-mudahan dengan adanya doa kita pagi ini, pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya Bapak akan mengecek daripada kehadiran anak-anak sekalian, apakah ada yang tidak hadir atau ada yang lupa. Sekarang Bapak cek apakah hadir semuanya? Hadir. Ada yang tidak hadir? Tidak. Alhamdulillah. Jadi pembelajaran kita dapat kita lanjutkan ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, marilah kita ice breaking terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini dapat memberikan suatu semangat yang luar biasa. Pertama, kita ice breaking kita membaca surah Al-Fatihah. Yang kedua, tepuk semangat. Bisa kira-kira? Bisa. Oke, sekarang kita lanjutkan. Marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu, baru membaca hamdalah dan dilanjutkan dengan tepuk atas. Ya. Marilah sama-sama kita membaca hamdalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
Sekarang Tepu An-Nas. Nama surat An-Nas artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat diturunkan di Mekah. Oke. Selanjutnya marilah kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang membaca. Ayo membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran surah An-Nas. Adapun tujuan pembelajaran kita pagi ini yaitu pertama, kamu selaku peserta didik mampu membaca Al-Quran surah An-Nas dengan tajwid yang benar dan lancar. Di samping kita membaca Al-Quran surah An-Nas begitu lancar, kalau tanpa dengan memakai suatu tajwid, maka pembelajaran kita hari ini yaitu tentang surah An-Nas dengan tanpa kita membaca memakai tajwid, maka otomatis bahwasanya hafalan surah An-Nas itu akan bisa rancu, tidak sesuai dengan makhrijul huruf yang kita maksudkan. Kemudian peserta didik mampu memahami makna dari Al-Quran surah An-Nas secara sederhana. Berarti kita harus mampu memahami. Di samping kita bisa membaca Al-Quran surah An-Nas, kita harus mampu memahami maksud daripada yang dikatakan, makna daripada Al-Quran surah An-Nas. Dan kemudian peserta didik mampu menghafal surah An-Nas sesuai dengan ayat yang tepat. Di samping kita hafal dengan Al-Quran surah An-Nas, kita harus sesuai dengan urutan-urutan yang dimaksud. Karena surah An-Nas ini terdiri dari berapa ayat? 6 ayat. Harus sesuai. Mana yang pertama, yang kedua, dan sampai kepada ayat yang ke-6. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan pesan-pesan moral dari surah An-Nas dalam kehidupan kita sehari-hari. Setidaknya kita harus mampu menjelaskan apa-apa maksud yang dikatakan makna daripada pesan-pesan moral yang terkandung di dalam surah An-Nas untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kita harus mampu membaca Al-Quran surah An-Nas dengan tartil, sehingga menunjukkan Al-Quran surah An-Nas dengan yang benar dan pasif. Sekarang adapun peta konsep belajar kita hari ini yaitu membaca surah An-Nas, menghafal surah An-Nas, dan pesan moral atau pesan pokok daripada Al-Quran surah An-Nas. Dan kemudian yang terakhir adalah tentang makhrijul huruf di dalam kandungan surah An-Nas. Kemudian Al-Quran adalah merupakan kitab apa? Kitab umat siapa? Islam. Apakah Al-Quran ini ada dalam kitab-kitab selain daripada Islam? Tidak ada. Di sini Rasulullah juga sudah bersabda, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Sebagaimana Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia ataupun umat Islam adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sesuai dengan hadis Rasulullah bahwasanya di samping kita belajar Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, kita di samping itu harus bisa menerapkan kepada orang lain. Sampaikan satu ayat, karena satu ayat itu adalah suatu
manfaat bagi orang yang banyak. Sekarang marilah kita dengarkan bahwasanya Al-Quran surah An-Nas ya. Ayo kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu membaca surah An-Nas dengan tertib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Anak Bapak, itulah bentuk contoh membaca Al-Quran surah An-Nas. Kemudian kita kembali pada permasalahan kita. Mengapa setiap kita membaca Al-Quran, terutama surah An-Nas, mengapa kita harus membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar? Coba, siapa yang bisa? Al-Quran memastikan ayat Al-Quran tidak berubah, membuat bacaan Al-Quran menjadi indah dan enak didengar. Bagus, benar sekali. Bahwasanya kesimpulannya, bahwasanya dengan adanya kita membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, kita harus bisa menjaga kaidah-kaidah bacaan Al-Quran surah An-Nas, sehingga apa yang kita bacakan tersebut sesuai dengan makna. Kalau tanpa dengan tajwid yang benar, tanpa makhrijul huruf yang benar, otomatis bahwasanya makna dari ayat tersebut akan lari daripada sesuai dengan arti yang kita maksud. Ya. Kemudian pertanyaan lagi, apa yang terjadi jika kita tidak memahami makna ayat Al-Quran? Coba. Tanpa pemahaman yang benar, kita bisa salah mengarah kepada tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bahwasanya apa yang terjadi jika kita tidak memahami makna ayat Al-Quran? Jadi kita di samping tahu membaca, setidaknya kita tahu memahami makna. Tahu makna? Maknanya sama dengan arti daripada ayat Al-Quran surah An-Nas. Jadi kita di samping bisa membaca, kita harus tahu makna, memahami maksud yang dikatakan di dalam Al-Quran surah An-Nas sesuai dengan arti. Ya. Kemudian bagaimana cara surah An-Nas membantu kita dalam kehidupan sehari-hari? Coba. Lindungi diri dari godaan baik dari jin maupun setan. Hanya kepada Allah tempat kita berlindung. Kita harus selalu memohon perlindungan dari Allah. Bagus sekali, ya. Setidaknya bahwasanya bagaimana cara kita surah An-Nas membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana caranya? Sesuai yang disampaikan oleh teman kita tadi, itu setidaknya itu dapat melindungi. Apa yang dilindungi? Yaitu tubuh kita. Karena tubuh kita ini cepat tergoda oleh jin dan setan. Kenapa? Karena setan dan jin itu ada di kalbu kita. Di mana kalbu kita? Itu hati tadi. Ya. Di hati kita, karena ada hati di hati kalbu kita itu ada namanya hawa nafsu. Ya, ada hawa nafsu. Apabila kita hawa nafsu ini ada yang berbentuk yang baik, ada hawa nafsu ini memotivasi kita kepada jalan yang negatif, yang tidak baik. Kenapa?
Karena hawa nafsu ini cepat tergoda kepada hal-hal yang tidak baik. Contohnya apabila kita pergi ke sekolah, itu hawa nafsu, itu hal yang positif. Apabila hawa nafsu kita ini tergoda pada jin tadi, itu kita terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Bisa terjadi misalnya kita mencuri, hawa nafsu itu. Itu makanya kita harus selalu membaca Al-Quran surah An-Nas supaya kita terlindungi daripada jin dan setan. Kemudian, apakah kamu bisa membaca Al-Quran surah An-Nas? Bisa? Sekarang coba kita baca surah An-Nas sama-sama ya. Masa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kemudian marilah kita atur kelompok kita masing-masing. Bahwasanya kita akan ada tugas-tugas yang harus kamu kerjakan, yaitu tugas-tugas LKPD ya. Sebelum kita melanjutkan daripada tugas LKPD kita, karena tadi bahwasanya Bapak sudah menyampaikan kita membaca Al-Quran ini harus berdasarkan tajwid. Marilah kita tonton video berikut ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali bersama saya Ratna Haryaningsi di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan kembali membahas hukum tajwid yang terdapat pada surah pendek. Kali ini kita akan membahas hukum tajwid yang terdapat pada surah An-Nas. Sebelum mulai, silakan subscribe channel Ngaji Bareng 04 untuk mendapatkan informasi-informasi seputar membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul adalah mutlak karena ada lam sukun yang bertemu dengan huruf yang bukan lam atau bukan ra. Cara baca lam sukunnya jelas atau diizharkan. Qul a'udzu matoli karena ada waw sukun sebelumnya dhammah. Cara bacanya ainnya dipanjangkan 2 harokat. A'udzu birabbi. Ra dibaca secara tafkhim karena wa berbaris fathah, jadi bacanya tebal. Tebal yang dimaksud adalah pangkal lidah terangkat. Birabbin, ada alif lam syamsiyah karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu nun. Cara bacanya alif lam tidak dibaca, dilewat. Jadi dari bi kita langsung tekan ke nun. Birabbin, ada gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid. Cara bacanya didengungkan, ditahan kurang lebih 2 harokat. Warna Alfred Location. Ya, itulah sepintas bahwasanya tentang tajwid kita membaca Al-Quran surah An-Nas.
Jadi memang harus kita diwajibkan ya, harus tahu dengan tajwid di samping kita membaca Al-Quran surah An-Nas. Jangankan membaca Al-Quran surah An-Nas, termasuk daripada seluruh bacaan-bacaan yang ada di Al-Quran itu wajib kita harus mengetahui tentang tajwid. Sekarang marilah kita menyusun Al-Quran surah An-Nas sesuai dengan urutannya. Maka harus kita mempersiapkan, pertama adalah karton. Ya, ini merupakan suatu proyek. Nah, proyek pelajaran kita hari ini yaitu kita harus menyusun Al-Quran surah An-Nas. Yang belum tersusun, maka sesuai dengan urutan harus kamu susunkan menurut kelompok kamu masing-masing. Ada bawa gunting? Ada. Letakkan di atas meja. Ada bawa lem? Ada. Ya, silakan. Ini untuk kelompok 2. Kelompok 3. Ini berbentuk surat ini. Silakan digunting. Nanti kamu pasang lemnya supaya sesuai dengan urutan-urutannya. Nah, sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? 2 sudah siap? 3? Simpan guntingnya dengan lemnya ya. Sekarang marilah kita tampilkan proyek kita tentang menyusun Al-Quran surah An-Nas. Yang silakan kelompok 1 maju dulu. Dari sini. Ya, coba sama-sama kita baca. Betul apakah tidak? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, bagus. Betul? Nah, akhirnya dari kelompok 1 sudah betul menyelesaikan proyek LKPD-nya. Ya, silakan. Ya, silakan kepada kelompok 2. Silakan. Ya, coba baca. 1. Bismillahirrahmanirrahim.
waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Betul? Betul. Alhamdulillah dari kelompok 2 juga sudah sukses dan betul menyelesaikan proyeknya. Silakan kelompok 3. Ayo. Nah, kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Betul? Alhamdulillah kelompok 3 juga sukses untuk menyusun daripada Al-Quran Surat An-Nas. Ya, jadi sehingga sampai di situ penyelesaian daripada proyek tentang menyusun Al-Quran Surat An-Nas. Sekarang nanti Buya yang akan membacakan Surat An-Nas, kamu yang akan menyambungnya. Silakan kepada kelompok 3 ya. Buya yang membaca, kamu yang sambung nanti ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Silakan. Bagus. Ya. Selanjutnya kelompok 2. Minal jinnati wan nas. Bagus. Ya, kelompok 1. Malikin nas. Bagus. Nah, marilah sama-sama kita baca. Kita ulang dari awal. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Ya, sampai di situ dulu pembelajaran kita pagi ini. Untuk kesimpulannya, Bapak ulangi bahwasanya Al-Quran Surah An-Nas ini merupakan urutan yang keberapa? 114. Ya, urutan ke-114. Diturunkan di mana? Berapa ayat? An-Nas artinya apa? Manusia. Artinya manusia. Ya. Jadi kesimpulannya begitulah, kita harus selalu membaca Al-Quran harus dengan tajwid, ya, tajwid yang benar sehingga kita baca Al-Quran supaya baik, ya, didengar oleh orang lain. Kita pun nyaman apabila kita membaca Al-Quran dengan benar. Jadi untuk menutupnya, marilah kita tepuk An-Nas dulu, ya. Kalau tepuk semangat, tepuk An-Nas. Nama surat An-Nas artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat, diturunkan di Mekah. Tepuk semangat. Ya, demikianlah pelajaran kita pagi ini. Mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari dari awal tadi, mudah-mudahan dapat kita serapi dengan baik dan dapat kita bawa untuk kehidupan kita sehari-hari sehingga menjadi satu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dulu, Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam